Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya tadi ada yang ngirimi vlognya David Kalik lah. David Kalik ini ya tentang masalah nasab itu. Mengaku turut ikut Syekh Ali Jumah yang menurut ijma ulama atau jumhur ulama itu mengakui nasab Alawi. Ini adalah menunjukkan masalah kita sebagai umat Islam. Kenapa? Kapan ijmanya? Nggak tahu kan di mana. Di Indonesia saja ulama Muhammadiyah itu nggak ngakui nasab Alawi. NU saja nggak pernah ada muktamar yang mengakui nasab Alawi. Jadi kapan ijmanya itu kan nggak tahu. Kemudian kalau jumhur ulama kan harus ada bilangan statistiknya. Ulama sedunia itu berapa juta orang, berapa orang yang ngakui. Ingat loh, umat Islam Rasulullah itu nabinya umat Islam. Kalau kita mengikuti negara ya, negara Indonesia ini penandatangan Aman Message. Aman Message itu mengakui 8 madhab ini, penganut 8 madhab fikih ini sebagai umat Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Syiah Jafari, Syiah Zaidi, Tahiri, dan Ibaidi. 8 ini dianggap Muslim. Jadi kalau ada mengatakan jumhur ulama, maka 8 madhab ini sebagian besar harus mengakui nasab Alawi. Nyatanya paling cuma Syafi'iyah aja. Yang Syiah itu siapa sih? Ulama Syiah aja nggak pernah kumpul ya. Memang ada yang ngakui nasab Alawi. Yang 70% Syiah di Indonesia itu adalah Alawi. Kan gitu. Di Indonesia itu ulama Muhammadiyah yang ngakui Alawi siapa? Cuma Adi Hidayat doang. Yang lain enggak. Gus Ud kemarin malah kenceng gitu. Bohong itu nasabnya. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau orang mengakui kata menurut ulama, tapi nggak disebutin ulamanya siapa, nggak usah dipercaya. Atau kemarin si Agus Arsal Al-Habsyi itu, menurut ahli genetik, ahlinya siapa? Kalaupun saya nggak dianggap ahli genetik, saya kan ngutip ngutip jurnal-jurnal bukunya ahli genetika, teruji. Tapi intinya kalau genetika manusia, anak semester 5 biologi itu udah ngerti, nggak perlu ahli. Jadi seperti David Kalik itu bilang jumhur ulama, dia nggak ngecek jumhur itu berapa persen dari ulama, ulama definisi apa. Kalau ulama itu sungguhnya semua ilmuwan loh. Nggak cuma ulama di bidang agama. Kalau ulama ilmu nasab itu diajarkan di mana? Di universitas. Itu pun oleh dunia akademik udah nggak dianggap ilmu. Nggak ada kebaruannya soalnya. Nggak pernah diuji kebenarannya. Kalau ilmu family history, sejarah, itu memang ada di dalam bagiannya itu ilmu nasab. Ilmu nasab, kemudian ilmu genetika mereka pelajari, ilmu sejarah ada. Kalau program studi family history itu ada banyak di luar negeri sana. Dan ilmu nasab cuma salah satu mata kuliah bagi mereka gitu. Jadi teman-teman, kita sekarang gini aja, kalau ada Ustadz khotbah menurut ulama, tapi kalau nggak dibilang ulamanya siapa, karena fatwa itu kan harus jelas siapa yang bertanggung jawab. Abaikan, itu nggak jelas sumbernya. Kalau menurut jumhur ulama, tapi nggak bilang prosentasenya, madhab apa, abaikan. Kita harus membuat standar yang tinggi tentang terhadap ulama-ulama Islam. Kalau nggak, umat nggak naik mutunya, gitu-gitu aja, dibohongi nurut.
Kalau saya pakai standar itu, kalau dia bilang jumhur ulama, saya cek 8 madhab itu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Jafari, Zaidi, Tahiri, terus Ibaidi, masuk semua enggak? Kalau enggak ya sudah. Pagi kalau cuma Syafi'i itu, ya udah, enggak bisa dibilang jumhur. Beda kalau ngomongnya jumhur ulama aswaja, lain cerita. Itu berarti kan cuma empat madhab, termasuk Muhammadiyah itu masih aswaja. Itu dibatasi, berarti dia mengatakan jumhur ulama aswaja. Tapi perkara nasab ini stakeholdernya adalah umat Islam semua. Harusnya nggak cukup aswaja toh, yang si A2 itu juga fatwanya didengar, terus Ibaidi, terus Tahiri juga didengar gitu kan. Jadi hati-hatilah kalau menerima suatu klaim. Bisa diverifikasi, bisa divalidasi, baru diterima. Oh, seperti Hanif Alatos kemarin. Menurut konferensi ulama sedunia, konferensinya nggak disebut di mana, siapa saja yang terlibat, linknya mana. Hari gini nggak ada linknya, ketemunya di mana kan, ya nggak bisa dipercaya. Nah, klaim gedabrus itu nggak usah dipercaya lagi. Kita umat Islam harus menaikkan standar ulama-ulama kita, biar orang-orang yang suka gedabrus seperti Hanif Alatos atau Bahar Smith itu jangan dipercaya. Ingat Nabi kita itu gelarnya Al-Amin, bisa dipercaya karena apa yang diucapkan tuh beliau buktikan sendiri. Kalau seperti Rumail Abbas bilang menurut komunikasi saya dengan pakar DNA luar negeri, komunikasinya nggak pernah dikasih screenshot, alasannya itu privat. Ngapain kalau privat dijadikan bahan diskusi? Yang seperti itu jangan lagi. Ketika diskusi semua barang bukti harus bisa diverifikasi dan divalidasi. Termasuk klaim ketika khotbah pun juga harus bisa diverifikasi dan divalidasi. Kalau namanya jumhur ulama, 8 madhab itu harus terlibat semuanya. Kalau sudah jumhur kan berarti mungkin ada yang nolak, nggak sepakat semua. Tapi ya 50% plus 1 harusnya, kalau saya lebih baik 2/3. Tapi paling nggak 50% plus 1 menyetujui. Tapi ulama nggak pernah ada sensus ulama itu berapa banyak, nggak pernah ada. Belum lagi definisi ulama kan jadi dipertentangkan. Selama ini kan ulama ilmu agama saja. Yang ilmu lain nggak dianggap ulama. Padahal zaman mulai dari Khulafaur Rasyidin sampai dinasti Abbasiyah, itu namanya ulama itu semua ilmuwan. Mau ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora semua dianggap ulama, diangkat ulama. Kalau sekarang cuma ilmu agama aja, itu pun rata-rata ilmunya beku, nggak nambah. Banyak yang seperti itu. Kita tuh terjebak, terpenjara waktu kalau umat Islam itu. Begitu 4 madhab itu memutuskan yang ketika berganti zaman, berganti budaya, nggak berani memutuskan. Najis anjing aja itu. Menurut Imam Syafi'i najis berat lah. Tapi Imam Syafi'i nggak menjelaskan kenapa beratnya. Nggak terukur. Kalau sekarang kan terukur bahwa mikroflora mulut anjing itu 80% berbeda. Belum lagi itu anjing sehat. Kalau anjingnya kena rabies, tapi kan ilmu berkembang, dulu cuma 7 kali bilas. Ingat ya, Abu Hurairah itu meriwayatkan sampai 3 kali loh. Bilas-bilas baru yang terakhir itu. Jadi 3 dari orang yang sama itu meriwayatkan 3 hadis yang berbeda. Tapi kalau sekarang kan orang bisa ngamati bahwa liur anjing itu larut air. Artinya kalau dibilas air terus-menerus ya pasti hilang.
Kalau nggak yakin pakai apa? Pakai tanah loh. Tanah Indonesia itu banyak kotoran, tanah tropis. Nanti kesucian tanahnya dipermasalahkan. Beda kalau kita pakai deterjen atau sabun, itu gaya van der Waals-nya, gaya tarik menarik antar dua muka yang punya permukaan itu bisa dihitung. Jadi kita umat yang mau maju itu harus lebih pandai dari umat yang mendahuluinya. Kita harus berani memperbarui pemikiran ulama-ulama terdahulu. Syaratnya apa? Pakai kerja sistematis. Jangan asal main pendapat saja gitu loh. Kalau kita misalnya mengubah apa pendapat Imam Syafi'i, kita buktikan secara sains. Bisa jadi perkaranya itu perkara temporer aja. Zaman Imam Syafi'i ternyata banyak rabies. Ya masuk akal kalau disuruh gitu. Ya kan? Rabies itu penyakit purba. Kan mending dinajiskan berat daripada ketularan rabies. Dulu kan Imam Syafi'i nggak tahu kalau penularannya harus lewat gigitan. Kalau jilatan toh nggak nulari. Tapi anjing rabies itu nggak bakalan jilat, pasti gigit. Namanya udah anjing gila kan. Cuma antara dia mulai menunjukkan tanda-tanda gejala rabies, mulai gila, dengan saat terinfeksi kan nggak sekonyong-konyong gitu. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Jadi kalau ada yang mengklaim jumhur ulama, dihitung aja lah. Beneran jumhur nggak? Di Indonesia itu kalau klaim NU tok tapi nggak bulat ya, itu unsur jumhur ulamanya aja udah nggak terpenuhi. Muhammadiyah nggak sepakat, Persis belum tentu sepakat, belum yang di Al-Irsyad. Jadi jumhur itu ukuran statistiknya apa? 50% satu? Apakah pernah disensus ulamanya? Nggak pernah. Ini kan juga kalau ada yang khotbah menurut ulama, sebutin ulamanya kayak kita nyusun karya ilmiah itu. Menurut ini di bawahnya ditulis tuh karya ilmiah siapa, pengarangnya siapa, terbitan. Biasa kan kalau ulama yang kita dengar khotbah itu begitu, sebutin namanya. Jangan mak pedunduk nyatut apa menurut ulama nggak disebut ulamanya. Nanti kalau apa yang difatwakan salah itu memfitnah ulama mana aja yang karena nggak disebut. Ulama itu kan bukan makhluk abstrak, orangnya beneran ada. Referensinya itu harus jelas ke siapa gitu loh. Kalau ulamanya misalnya ya Imam Al-Ghazali ya sebutin Imam Al-Ghazali. Kalau menurut Imam Syafi'i ya Imam Syafi'i disebutin itu loh. Itu aja. Saya bukan kalau menurut standar sekarang saya bukan ulama, cuma kita ngajak berpikir kritis agar orang-orang yang punya otoritas keagamaan ini bisa bertanggung jawab atas apapun yang keluar dari mulutnya. Kalau dia mengklaim mengutip dari ulama siapa, dia harus sebutin. Kalaupun 100 ulama, ya sambil yang penting sebutin itulah. Kalau dia mengatakan jumhur ulama, statistikanya sebutin. Paling enggak itu jadikan standar kita agar apa rantai kenabian sampai ke kita itu terjaga integritasnya. Bukan lewat ulama-ulama tanda petik yang asal main klaim tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.